Ruben Amorim belum genap 1 tahun menjabat sebagai pelatih Manchester United setelah ditunjuk menggantikan Erik ten Hag pada November 2024. Namun sejak ditangani olehnya, performa MU masih belum menunjukkan konsistensi. Baru-baru ini mereka mengalami kekalahan memalukan dari Grimsby Town, tim asal Divisi 4 dalam ajang Carabao Cup. Kondisi ini tampaknya mulai membuat Amorim frustasi. Ia memberikan sinyal akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai manajer MU. Amorim menekankan bahwa klub membutuhkan perubahan besar untuk keluar dari situasi sulit ini. Ia juga menyatakan bahwa jika para pemain tidak bisa diubah, maka ia siap mengambil keputusan besar untuk mundur dari jabatannya. Ada sesuatu yang harus diubah dalam tim ini, dan kami tidak mungkin mengganti 22 pemain lagi, tegas sang pelatih. Walaupun telah merekrut Conny De Winter dari Genoa, AC Milan masih merasa bahwa sektor pertahanan mereka belum sepenuhnya solid. Manajemen klub terus berupaya mencari tambahan bek baru guna memperkaya opsi di lini belakang. Andreas Christensen kini menjadi kandidat utama yang dipertimbangkan. Bek asal Denmark tersebut saat ini masih memperkuat Barcelona di kompetisi La Liga. Mengutip laporan dari Vica Hes, Milan disebut siap melayangkan tawaran sebesar 30 juta euro untuk merekrut Christensen, meski kontraknya di Camp Nou hanya tersisa 1 tahun. Pengalaman Christensen dianggap sebagai aset berharga oleh Rossoneri. Ia telah lama bermain di level Eropa bersama Chelsea dan Barcelona. Dengan rekam jejak itu, Milan meyakini Christensen mampu memberikan dampak instan dan membantu menstabilkan lini pertahanan yang masih kurang konsisten. Belakangan ini beredar kabar bahwa Fermin Lopez tengah serius mempertimbangkan tawaran dari Chelsea. Informasi ini dikonfirmasi oleh Cadena. Barcelona sendiri dikabarkan kesulitan menjalin komunikasi dengan sang pemain karena Lopez tidak merespons berbagai upaya yang dilakukan klub. Di sisi lain, Barcelona menegaskan bahwa mereka hanya akan menjual Lopez jika keinginan tersebut datang langsung dari pemain. Klub juga telah menetapkan harga tinggi untuk gelandang muda tersebut, yakni minimal 70 juta euro, jauh di atas tawaran awal Chelsea yang berkisar 50 juta euro. Chelsea sendiri disebut-sebut siap menggoda Lopez dengan gaji lebih dari 2 kali lipat dari yang ia terima saat ini, serta menjanjikan peran yang lebih signifikan dalam tim utama. Di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, Real Madrid mengawali era baru mereka dengan cukup menjanjikan. Mereka berhasil meraih kemenangan dalam 2 pertandingan awal La Liga. Meski antusiasme para pendukung begitu tinggi, Toni Kroos mengimbau agar semua pihak tetap waspada dan tidak cepat puas. Ia menekankan bahwa tekanan untuk meraih kesuksesan di Santiago Bernabeu selalu besar. Kroos mengakui bahwa Alonso datang dengan reputasi gemilang sebagai mantan pemain legendaris yang tentunya memberinya keuntungan pada awal masa kepelatihannya. Namun ia menegaskan bahwa reputasi tersebut tidak bisa menjadi tameng dalam jangka panjang. Di Real Madrid, tuntutan untuk meraih gelar adalah hal mutlak. Kroos menambahkan bahwa seberapa besar nama seorang pelatih saat masih bermain tidak akan berarti banyak jika ia gagal membawa tim meraih trofi dalam beberapa musim berturut-turut. Setelah gagal merekrut beberapa striker incaran seperti Dusan Vlahovic dan Rasmus Højlund, AC Milan kini mengalihkan perhatian mereka kepada Konrad Harder. Dengan usianya yang baru 20 tahun, ia dianggap cocok untuk proyek jangka panjang Rossoneri. Namun Sporting Lisbon belum bersedia melepas pemain mudanya tersebut karena belum menemukan pengganti yang sepadan. Situasi ini membuat peluang Milan untuk mendapatkan Harder semakin mengecil. Tak ingin membuang waktu, Milan kemudian mengalihkan fokus mereka ke Inggris. Target selanjutnya adalah Christopher Nkunku, penyerang Chelsea yang kabarnya terbuka untuk pindah klub. Rossoneri melihat potensi ini sebagai solusi jangka pendek yang bisa diandalkan. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, Milan telah menjalin komunikasi dengan Chelsea dalam beberapa jam terakhir guna menjejaki kemungkinan mendatangkan Nkunku ke San Siro. Alih-alih disorot karena aksinya di lapangan, kehidupan pribadi Alejandro Garnacho kini justru menjadi bahan pembicaraan. Pemain Manchester United yang tengah kehilangan tempat di skuad utama itu dikabarkan telah menjalin hubungan baru setelah berpisah dengan Eva Garcia, ibu dari anaknya. Baru-baru ini, Garnacho tertangkap kamera sedang menghabiskan waktu di Manchester bersama 2 wanita misterius. Salah satu dari mereka diyakini kuat adalah Lauri, seorang influencer terkenal asal Spanyol. Lauri yang memiliki lebih dari 54.000 pengikut di Instagram tampak mengenal
mengenakan pakaian serasi dengan temannya saat terlihat menemani Garnacho. Ia juga sempat membagikan video dari dalam mobil, bernyanyi dengan suasana akrab mengenakan pakaian yang sama seperti saat bersama pemain MU tersebut. Keinginan besar Tottenham Hotspur untuk merekrut Savinho pada bursa transfer kali ini harus pupus. Manchester City telah membuat keputusan tegas terkait masa depan sang pemain. Mengutip laporan ESPN, City sepenuhnya menutup peluang untuk menjalin kesepakatan dengan Spurs. Winger muda tersebut dipastikan tetap menjadi bagian skuad di Etihad Stadium untuk musim depan. Menurut sumber internal klub, sejak awal City memang berkomitmen untuk mempertahankan Savinho. Pemain berusia 21 tahun itu dianggap sebagai elemen penting dalam proyek jangka panjang tim. Pembicaraan dengan Tottenham hanya akan dipertimbangkan jika satu syarat utama terpenuhi, yakni apabila Savinho sendiri secara langsung menyampaikan permintaan untuk dijual kepada manajemen. Baik timnas Indonesia, Calvin Verdong, berpeluang hengkang dari NEC Nijmegen menjelang penutupan bursa transfer. Ia kini tengah diincar oleh klub Ligue 1 LSOC Lille. Klub asal Prancis tersebut dilaporkan telah mengajukan penawaran senilai 3 juta euro atau sekitar 55 miliar rupiah untuk memboyang bek kiri berusia 28 tahun itu. Menurut laporan dari ESPN, tawaran resmi tersebut disampaikan pada Selasa malam waktu setempat. Lille, yang musim lalu finish di posisi kelima klasemen Ligue 1, sedang mencari pengganti di posisi bek kiri usai melepas Gabriel Gudmundsson ke Leeds United. Verdong, yang lahir di Dordrecht dan kini membela timnas Indonesia, telah mencatatkan 10 penampilan bersama skuad Garuda sejak memilih membela merah putih. Penampilan konsistennya di level klub maupun internasional membuatnya dilirik oleh Lille. Negosiasi terkait perpanjangan kontrak baru Vinicius Junior sebenarnya hampir mencapai kesepakatan pada musim semi lalu. Namun kondisi antara kedua pihak kini berubah secara signifikan. Pihak perwakilan Vinicius dilaporkan mengajukan permintaan kenaikan gaji yang cukup besar dalam kontrak baru tersebut. Mereka bahkan disebut menginginkan bayaran yang sebanding atau melebihi penghasilan Kylian Mbappe. Meski demikian, manajemen Real Madrid tidak menunjukkan kekhawatiran terhadap permintaan tersebut. Klub asal Spanyol itu dikabarkan tidak akan mengabulkan tuntutan tersebut dalam situasi apapun. Berdasarkan informasi dari media Spanyol El Chiringuito, pihak Los Blancos bahkan siap mengambil langkah ekstrim, termasuk kemungkinan kehilangan Vinicius secara cuma-cuma jika diperlukan. Kabar tentang ketertarikan Chelsea terhadap Xavi Simons sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Selama hampir sebulan terakhir, gelandang asal Belanda tersebut dikabarkan menjadi salah satu incaran utama di Blues di bursa transfer. Meski begitu, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari Chelsea untuk mewujudkan transfer tersebut. Kondisi ini coba dimanfaatkan oleh Tottenham Hotspur yang mulai bergerak lebih cepat dalam mengejar tanda tangan Simons. Berdasarkan laporan dari The Telegraph, Spurs kini memimpin dalam perburuan pemain tersebut. Masih dari sumber yang sama, Tottenham disebut telah mempercepat proses negosiasi dengan RB Leipzig dan bersedia mengucurkan dana besar demi mendapatkan Simons. Selain itu, Spurs juga telah melakukan komunikasi dengan agen sang pemain dan menyodorkan tawaran gaji jika ia bersedia bergabung ke London Utara. Nicholas Jackson saat ini termasuk dalam daftar pemain yang akan dilepas oleh Chelsea. Pelatih anyar The Blues, Enzo Maresca, telah menyatakan secara terbuka bahwa sang penyerang tidak masuk dalam rencana timnya untuk musim 2025-2026. Nama Jackson pun mulai dikaitkan dengan sejumlah klub dari Eropa hingga Timur Tengah. Meski demikian, belum ada kejelasan mengenai tujuan klub barunya. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Jackson kemungkinan besar akan melanjutkan karirnya di Jerman musim panas ini. Bayern Munchen disebut menjadikannya sebagai salah satu target utama. Romano mengungkapkan bahwa klub raksasa Bundesliga tersebut sudah mulai melakukan langkah konkret, termasuk menghubungi pihak Chelsea dan menyampaikan ketertarikan mereka untuk merekrut Jackson ke Allianz Arena. Dalam beberapa hari terakhir muncul rumor bahwa Kobbie Mainoo akan meninggalkan Manchester United.
sang gelandang dikabarkan merasa tidak puas karena tidak dimainkan oleh Ruben Amorim dalam 2 pertandingan awal Premier League musim ini. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa MU bersedia melepas Maino pada musim panas ini asalkan ada tawaran yang menggiurkan. Menanggapi spekulasi tersebut, Ruben Amorim baru-baru ini memberikan klarifikasi mengenai masa depan Maino. Dalam wawancaranya, Amorim menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat untuk melepas gelandang muda tersebut. Ia menyatakan bahwa Maino merupakan sosok penting di skuad Manchester United dan bahwa ia memiliki keyakinan penuh terhadap kemampuan sang pemain. Baik andalan Manchester City, Manuel Akanji masih belum membuat keputusan, meskipun klubnya telah mencapai kesepakatan dengan Galatasaray. Kondisi ini membuat sejumlah klub besar Eropa mulai bersiap untuk mengambil kesempatan. Menurut jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano, AC Milan, Bayer Leverkusen, dan Crystal Palace telah menunjukkan minat kepada Akanji. Namun sejauh ini belum ada pendekatan yang mengarah pada negosiasi serius. Dari sisi sang pemain, Akanji tengah dihadapkan pada pilihan sulit, yakni menerima tawaran Galatasaray yang menjanjikan peran kunci atau menunggu kesempatan dari klub-klub Eropa Barat yang lebih kuat secara kompetitif. AC Milan bisa menyuguhkan prestis Serie A, Bayer Leverkusen menjanjikan stabilitas serta tiket Liga Champions, sementara Crystal Palace menawarkan peluang bermain reguler di Premier League. Pada bursa transfer kali ini, Liverpool merekrut sejumlah pemain baru. Salah satu nama yang didatangkan oleh Arne Slot adalah Milos Kerkez, yang berposisi sebagai bek kiri. Masuknya Kerkez ke dalam skuad The Reds membuat posisi Kostas Tsimikas terancam. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Tsimikas kemungkinan besar akan segera menemukan klub baru. Ia diperkirakan akan melanjutkan karirnya di Italia bersama AS Roma. Klub asal ibu kota tersebut disebut sebagai peminat serius dalam perburuan Tsimikas musim panas ini. Pelatih baru mereka, Gianpiero Gasperini, menilai timnya memerlukan bek kiri berpengalaman. Karena alasan itu, Tsimikas menjadi target utamanya. Pemain asal Yunani itu telah menunjukkan performa solid bersama Liverpool dalam beberapa musim terakhir, yang membuat Gasperini ingin memboyongnya ke Stadion Olimpico. Victor Gyökeres disebut sebagai sosok yang selama ini dibutuhkan Arsenal. Namun, mantan pemain Arsenal, Emmanuel Petit, memberikan catatan penting. Menurutnya, Gyökeres belum tentu cocok dengan pola permainan Arsenal saat ini. Jika dia bermain sebagai ujung tombak tunggal, itu belum tentu menjadi solusi, ujar Petit seperti dikutip dari Daily Mail. Ia menambahkan, Gyökeres lebih efektif saat memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan lawan, sedangkan Arsenal lebih mengandalkan penguasaan bola. Petit pun menyarankan agar Arsenal mempertimbangkan kembali gaya bermain mereka seperti 3 musim lalu, di mana tim tampil berbahaya lewat serangan balik. Dalam skema tersebut, Gyökeres dinilai akan lebih cocok karena memiliki kecepatan, fisik yang kuat, dan penyelesaian akhir yang bagus. Berdasarkan laporan dari The Athletic, Newcastle tengah mengalami krisis kedalaman di lini depan. Kondisi ini membuat pelatih Eddie Howe tidak akan mengizinkan William Osula untuk pergi. Osula sendiri masih berada dalam fase pengembangan karir dan membutuhkan waktu bermain secara konsisten untuk meningkatkan performanya. Baru-baru ini, ia menunjukkan potensinya dengan mencetak gol saat menghadapi Liverpool, menegaskan kualitasnya sebagai striker masa depan. Namun demikian, posisinya di tim utama Newcastle belum sepenuhnya aman dan kemungkinan besar ia tidak akan menjadi starter tetap. Situasi ini berpotensi menghambat kemajuannya jika tidak segera berubah. Dari perspektif sang pemain, pindah ke klub lain bisa menjadi langkah terbaik demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Meski begitu, mengingat Newcastle belum merekrut penyerang baru, kemungkinan Osula dilepas sangat kecil. Chelsea berhasil merekrut Alejandro Garnacho dari Manchester United dengan harga yang relatif murah. Mengutip cuitan dari Fabrizio Romano, kedua klub sepakat pada nilai transfer sekitar 40 juta pound sterling. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan permintaan awal Manchester United di awal 2025 yang mencapai 70 juta pound sterling. Penurunan harga ini terjadi setelah muncul kabar adanya konflik antara Garnacho dan pelatihnya Ruben Amorim yang memaksa Man United untuk melepas sang pemain.
Chelsea memanfaatkan situasi tersebut dengan baik dan berhasil mendatangkannya dengan harga hampir setengah dari yang diminta sebelumnya. Drawing fase Liga Champions 2025-2026 menghasilkan sejumlah laga besar sejak awal kompetisi. Beberapa pertandingan yang langsung mencuri perhatian adalah Barcelona versus PSG, Chelsea, dan Newcastle dalam grup berat yang juga diisi Frankfurt, Olympiakos, Copenhagen, Klub Brugge, dan Slavia Praha. Real Madrid menghadapi Real Madrid, Inter Milan, dan Atletico Madrid menjanjikan laga klasik dan sengit. Chelsea bertemu Bayern Munich, Barcelona, Napoli, dan Ajax menciptakan tantangan berat bagi The Blues. Bayern Munich sendiri harus menghadapi tim kuat seperti Chelsea, PSG, Arsenal, dan Sporting Lisbon. Real Madrid mendapat lawan berat, termasuk Manchester City, Juventus, Benfica, dan Marseille. Manchester City akan menghadapi Dortmund, Villarreal, dan Napoli. Fase Liga musim ini diprediksi akan penuh dengan persaingan ketat dan kejutan sejak awal. AC Milan mendapat kabar buruk menjelang laga lanjutan Serie A akhir pekan ini. Gelandang baru mereka, Ardon Jashari, dilaporkan mengalami cedera parah saat latihan. Kondisi ini menjadi pukulan berat bagi Rossoneri karena Jashari baru didatangkan dengan nilai transfer tinggi di musim panas. Saat ini, Milan masih menunggu hasil pemeriksaan medis lanjutan untuk memastikan tingkat cedera sang pemain. Namun beberapa media Italia seperti Sky Sport Italia mengabarkan bahwa pemain berusia 23 tahun itu mengalami cedera pada tulang fibula yang kemungkinan membuatnya absen cukup lama. Situasi ini semakin disayangkan karena Jashari merupakan salah satu rekrutan termahal Milan setelah didatangkan dari klub Bruges seharga 37 juta euro. Kepindahan Nico Paz ke Como terbukti sukses. Di bawah asuhan Cesc Fabregas, ia berkembang pesat dan mencetak 6 gol serta 7 assist dalam 30 pertandingan musim lalu. Dengan kontribusi besar di lini serang dan statistik impresif, Nico menarik minat klub-klub besar seperti Tottenham, AC Milan, Inter Milan, dan Manchester United. Namun Como menghadapi dilema. Mereka ingin mempertahankan Nico sebagai bagian dari proyek jangka panjang, sementara tawaran dari klub besar bisa menggoda. Meski demikian, Real Madrid masih memiliki klausul pembelian kembali senilai 9 hingga 11 juta euro sampai 2027, yang memungkinkan mereka membawa Nico pulang kapan saja. Meski banyak ketertarikan, Nico menyatakan bahagia di Como dan fokus untuk terus berkembang meskipun tidak menutup kemungkinan kembali ke Madrid di masa depan.